Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan Sabda Tuhan sebagai dasar pemahaman Alkitab pada minggu ini. Sebelumnya, mari kita bersama tunduk dalam doa. Tuhan, sumber segala berkat, Tuhan, sumber kehidupan dan kekuatan hidup kami akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Kiranya Engkau berkenan membuka hati pikiran kami dan Engkau kuasai dengan Roh Kudus sehingga dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami siap menerima sabda-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penghantar kita menggumuli sabda Tuhan, mari kita bersama-sama memfokuskan pada kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, yang mana kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Saat ini bahkan kita sedang memasuki PPKM darurat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang berlangsung 2 minggu. Kembali perlu kita coba tanyakan pada diri kita sendiri. Apa sebenarnya yang Bapak, Ibu, Saudara pahami tentang pandemi COVID-19 ini? Jangan katanya loh, tetapi apa yang sebenarnya selama ini Bapak, Ibu, Saudara tahu? Artinya apa? Kita harus tahu persis persoalan yang sedang kita hadapi. Karena kalau hanya katanya, berarti kita tidak tahu persoalan yang kita hadapi. Kalau kita melihat pandemi COVID-19, ada yang kemudian mengatakan itu konspirasi, itu hanya akal-akalan saja, itu bohong-bohongan saja, dan lain sebagainya. Bahkan kemudian ketika melihat proses penanganan pasien COVID saat ini, ada yang menganggap di-COVID-kan, berarti sengaja dianggap COVID, dipermainkan oleh rumah sakit hanya untuk meraih keuntungan pihak rumah sakit dan lain sebagainya. Tetapi mari kita melihat faktanya, bagaimana banyak korban yang ada bukan hanya pada diri pasien, tetapi juga nakes, tenaga kesehatan. Adakah mereka, para tenaga kesehatan, mau mengorbankan diri untuk meraih sebuah keuntungan yang mereka sendiri belum tentu menikmati? Tentu tidak, bukan? Dan yang juga perlu kita pahami bahwa pandemi ini dampaknya sangat luar biasa. Persoalan ekonomi ini global, dunia. Terjangkitnya atau paparan COVID ini juga dunia. Jadi bukan hanya terjadi di Indonesia. Kondisi perekonomian itu bukan hanya terjadi di Jawa, bukan hanya terjadi di beberapa pulau di negeri ini, tetapi dunia. Sehingga mestinya yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bukan lagi mempersoalkan tentang COVID ini, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menghadapi pandemi COVID ini. Nah, coba sekarang Bapak, Ibu, Saudara saling berdiskusi, mendiskusikan apa sih yang selama ini sudah kita lakukan dalam menghadapi pandemi COVID ini. Di tengah-tengah keluarga, apa yang sudah Bapak, Ibu lakukan? Mungkin ada yang sudah memiliki kesepakatan pokoknya tidak boleh bepergian. Pokoknya kalau bepergian dibatasi jamnya. Kemudian bagaimana harus tetap menggunakan masker.
pulang bepergian harus langsung ganti pakaian dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dalam penanganan atau dalam menghadapi persoalan ekonomi keluarga? Pasti macam-macam cara untuk menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, saat ini kita akan merenungkan sabda Tuhan. Ada beberapa hal yang mungkin memang juga perlu menjadi perhatian kita selama kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita dasarkan dari Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5. Sebenarnya ini menarik kalau dibaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 20. Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Ada 3 bagian penting yang dapat kita renungkan dalam kita menghadapi COVID-19. Yang pertama, bagian pertama adalah ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Di sana LAI diberikan judul tentang peringatan kepada orang kaya. Waduh, kenapa ya kok fokusnya ke peringatan kepada orang kaya? Apa ada yang salah sih dengan orang kaya? Tentu bukan berarti hal ini mau mensudutkan orang yang kaya, bukan. Tetapi sebenarnya pasal 5 ayat 1 sampai 6 ini mau berbicara tentang sifat gelojoh, atau sifat gelojoh itu artinya sifat sifat gelojoh itu sifat ini rakus gitu. Atau bisa juga berbicara tentang sifat mengambil keuntungan, mengambil kesempatan di balik kesusahan. Apakah mungkin itu terjadi? Mungkin. Berita yang baru saja terdengar akhir-akhir ini adalah tentang oksigen yang sulit didapatkan. Di sana sudah mulai beredar bagaimana orang-orang kemudian menimbun oksigen. Kemudian belum lama juga ada info tentang bagaimana dalam masa PPKM untuk peningkatan imunitas meminum susu dengan produk tertentu. Bagaimana orang kemudian memborong sebanyak-banyaknya susu itu tanpa kemudian memikirkan yang lain. Dan masih banyak hal. Nah, inilah yang perlu kemudian kita renungkan adalah bagaimana dalam situasi pandemi kita pun diajak untuk bukan memanfaatkan kesempatan di balik kesempitan atau di balik kesusahan yang diderita oleh orang lain yang sebenarnya mereka juga membutuhkan. Kita diajak untuk juga care, berempati terhadap sesama yang membutuhkan. Wah, karena saya punya uang banyak nih, maka saya akan memborong sebanyak-banyaknya. Bagaimana dengan mereka yang memang hanya punya uang sedikit, tetapi mereka juga butuh. Mungkin mereka belinya hanya bisa 1 botol, 2 botol. Dalam situasi yang seperti ini kita bisa melihat ada orang yang kemudian memanfaatkan untuk meraih keuntungan. Ini yang pertama. Ternyata surat Yakobus mengajak kita yang mungkin punya uang ya, tidak kemudian memuaskan ya, kerakusan kita, aji mumpung kita karena kita punya uang. Jadi ini tidak disalahkan soal kekayaannya loh, soal orang itu kaya
atau tidaknya, tetapi soal sifat kerakusannya mengambil keuntungan di tengah-tengah situasi penderitaan. Yang kedua, LAI memberikan judul dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Bersabar dalam penderitaan. Bapak Ibu mengalami penderitaan di masa pandemi itu menjadi pergumulan semua makhluk sebenarnya, khususnya manusia. Semua mengalami pergumulan. Memang sekarang yang membedakan adalah apakah setiap orang kemudian memiliki daya juang dalam menghadapi penderitaannya. Yang menarik adalah bagaimana Yakobus memberikan salah satu contoh sosok dalam perjanjian lama, yaitu Ayub. Ayub diambilkan sebagai salah satu contoh pribadi yang mengalami penderitaan. Penderitaan yang tiba-tiba, dan penderitaan itu sangat mengejutkan. Penderitaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ayub yang hidupnya dulu dalam kesenangan, serba kecukupan, bahkan kelimpahan. Bisa dikatakan Ayub menjadi orang yang tidak pernah merasakan kekurangan. Apa yang menjadi barometer kebahagiaan? Mungkin Ayub miliki semua di era itu. Keluarga punya, anak-anak, harta kekayaan, ternaknya banyak, memiliki karyawan yang banyak. Tetapi dalam waktu sekejap semuanya itu sirna. Semuanya itu hilang. Hartanya hilang, anak-anaknya mati semua. Hanya tinggal Ayub dan istrinya. Bagaimana di tengah-tengah penderitaan itu? Ayub memang awalnya berontak secara emosional, secara psikis. Itu mungkin bisa dikatakan naluri lumrah manusiawi. Mengalami penderitaan itu kemudian langsung berontak, kaget, dek, dari yang ada menjadi tidak ada. Tapi kemudian lambat laun Ayub akhirnya menyadari bahwa toh ketika semua itu kemudian diberontaki, kemudian marah dan lain sebagainya, tidak akan merubah, tidak akan membuat tiba-tiba kembali lagi juga situasinya. Yang bisa dilakukan Ayub adalah tetap memiliki kesabaran dalam ia menanggung penderitaannya. Kenapa? Karena Ayub yakin, percaya pada akhirnya bahwa Tuhan pasti akan pada waktunya menolong, memberikan pemulihan. Dan kalau kita membaca kitab Ayub, memang kita bisa melihat ending dari kesabaran atas penderitaannya. Ayub memperoleh pemulihan yang luar biasa. Disinilah kita diajak kembali melihat surat Yakobus pada bagian awal, bahwa kita diajak untuk kuat dalam pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Itu di 1 Yakobus pasal 1 ayat 12. Bersabar dalam penderitaan. Nah, tentu kesabaran dalam penderitaan, menanti kapan waktunya juga memang tidak mudah. Tapi bagian kita memang itu. Kita tidak tahu kapan akhir dari pandemi ini.
Tapi bagian kita memang harus bersabar. Karena tanpa kesabaran tidak akan merubah segalanya. Emang kalau kita kemudian tidak sabar, gruk gitu, kemudian akan langsung merubah? Tidak. Kesabaran, kita tidak tahu kapan Tuhan akan menjawab, akan memberi buah atas kesabaran kita. Kita masih ingat sosok orang yang mengalami kelumpuhan, kemudian 38 tahun hanya diam, tinggal di pinggir kolam Bethesda. Waktu itu Yesus datang melihat orang itu berbaring, kemudian Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Orang itu mengalami kesembuhan ketika kemudian dia mau mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yang perlu diingat, berapa lama dia mengalami penderitaan, bersabar dalam penderitaan itu? 38 tahun loh. Kita setidaknya dalam PPKM darurat ini hanya disuruh bersabar 2 minggu Bapak Ibu. Kalih minggu kita disuruh bersabar, ya menderita mungkin. Yang biasanya di rumah bisa melakukan aktivitas macam-macam, bisa bepergian, bisa piknik, tapi tidak. Nah, bagi orang sebagian mengalami penderitaan, tapi mestinya kita tidak akan mengalami penderitaan, cukup bersabar saja. Loh kok bisa? Iya, Paus mengingatkan kepada seluruh umat Katolik, mestinya situasi ini tidak akan menjadi penderitaan ketika kita mengingat bahwa ada hal-hal baik ketika kita tinggal di dalam rumah. Rumah itu adalah tempat terindah bagi kita untuk berkumpul. Rumah itu adalah tempat yang membahagiakan. Rumah itu adalah tempat yang paling aman dan paling nyaman, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kekuatan di dalam kita menghadapi pandemi, untuk terus kita menumbuhkan kesabaran dalam penderitaan. Yang ketiga, perikop yang ketiga, bagian yang ketiga, LAI memberikan judul mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Nah, ini yang menarik. Justru di tengah-tengah penderitaan kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat. Setidaknya di ayat 13 di sana dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa, dan lain sebagainya. Di sana dikatakan. Tetapi mari kita melihat fakta yang terjadi. Kita bisa melihat di media, justru dalam situasi penderitaan ini banyak orang yang kemudian mencaci. Kemudian banyak orang yang mulai menghakimi, menghujat. Ya, kita baru saja mendengar umpatan, ya, menurut bahasa saya itu sindiran, sarkasme, itu umpatan juga, ketika justru mengatakan Presiden kita Jokowi itu King of Lip Service, atau raja yang hanya pandai bermain kata-kata. Nah, justru kita melihat bagaimana orang tidak fokus pada upaya ambil bagian dalam penanganan pandemi, tetapi yang ada hanya menyalahkan, ngeritik, mengumpat, menghakimi. Padahal kalau ditanya, apa yang bisa kamu lakukan? Kalau memang tidak bisa melakukan apa-apa, diam, itu menurut saya lebih baik. Karena kemudian tidak akan menimbulkan masalah. Seandainya pun memang melihat ada hal yang tidak benar, mengkritik baik, tetapi jalurnya yang tepat dan santun. Tidak mengenai serapah.
tidak mengutuk. Nah ini kalau sudah mengucapkan serapah, mengumpat, dan mengutuk, ini yang justru tidak tepat. Dan di sana juga dikatakan bagaimana justru kita diajak untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang saat ini sedang menanggung derita. Bayangkan mereka yang saat ini sedang terpapar pandemi, terpapar virus. Bagi yang tidak terpapar atau anggota keluarganya tidak mengalami paparan, mungkin bahasa Jawanya maido yo entuk wae. Tetapi setidaknya kalau saudara maido kan melukai hati mereka yang terpapar, termasuk melukai hati orang-orang yang kehilangan anggota keluarga yang mereka cintai. Alih-alih kita mendoakan, tetapi kita justru melukai. Makanya di sini justru kita diajak untuk mendoakan. Doakanlah mereka yang mengalami pergumulan karena paparan COVID-19 ini. Doakanlah pemerintah, doakanlah para tenaga kesehatan, doakanlah para relawan, doakanlah gugus RT, desa, doakanlah. Bagian kita adalah mendoakan. Kalau memang kita tidak bisa melakukan yang lebih, doakan. Apa itu berguna? Oh, jangan salah. Dalam perikop itu dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di sini mau ditunjukkan Elia bukan sosok nabi, tapi ia manusia. Elia bukan Tuhan, bukan dewa, bukan setengah dewa. Elia itu manusia biasa seperti kita. Ketika kemudian ia mendapatkan gelar nabi, siapa yang memberikan gelar? Bukan dari Tuhan. Tetapi intinya Elia manusia biasa seperti kita. Yang mana kalau Elia pun berdoa dan doanya didengarkan Tuhan, kita pun ketika mau berdoa, doa kita pun didengarkan oleh Tuhan. Jadi jangan menganggap remeh doa. Tidak perlu berpusat pada siapa yang doanya manjur, mujarab. Kita semua bisa berdoa dan mujarab. Tuhan Yesus bahkan mengatakan kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, kamu bisa memindahkan gunung. Jadi bagian kita adalah melakukan apa yang memang bisa kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam pemahaman Alkitab minggu ini mendasarkan pada Yakobus pasal 5 tadi, kita masing-masing merenungkan apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 ini. Dan upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tetap sabar dalam penderitaan. Silahkan didiskusikan di masing-masing keluarga. Bagaimana para orang tua supaya tetap sabar mendampingi anak-anaknya, sabar di dalam mencari rezeki. Anak-anak bagaimana sabar tetap belajar di rumah, sabar untuk tidak harus bertemu dengan teman-teman, sabar untuk tidak kongko-kongko dulu di angkringan, di pusat-pusat perkumpulan dan lain sebagainya. Kemudian lihat siapa saja orang-orang yang ada di sekitar saudara yang saat ini mengalami penderitaan atas pandemi COVID ini, khususnya mereka yang terpapar. Bersatu hati di tengah-tengah keluarga, doakanlah mereka. Jangan bersungut-sungut dan saling menyalahkan, tetapi bersungguh-sungguhlah saling mendoakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan, jika selama masa pandemi ini justru kami menjadi orang-orang yang oportunis, orang-orang yang pragmatis, orang-orang yang hanya mengambil keuntungan di balik kesempitan, di balik penderitaan orang-orang di sekitar kami. Kami juga memohon pengampunan-Mu jika selama ini kami kehilangan kesabaran menghadapi situasi COVID-19 ini. Kami memohon ampun jika selama ini kami banyak mengumpat, mengutuk, kami menyalahkan pihak-pihak yang kami anggap bertanggung jawab atas kondisi ini. Kami abai terhadap derita orang-orang di sekitar kami, secara khusus mereka yang terpapar COVID-19. Kami juga lupa mendoakan pemerintah kami, tenaga kesehatan yang berjuang sebagai garda terdepan. Oleh karena itu, kami memohon pengampunan-Mu, seraya kami memohon hikmat-Mu, agar sabda-Mu saat ini boleh kami renungkan dan boleh menjadi kekuatan, pijakan bagi kami untuk melangkahkan kaki kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.